Qala ahlul haqqi, jadi kata ahlul haqqi, al khaufu ala qismaini, jadi takut di sini terbagi menjadi dua. Al khaufu jadi terbagi menjadi dua. Yang pertama khauful iqab wa huwa khauful usad. Berarti ada dua jenis takut. Yang pertama takut kepada hukuman. Wa huwa khauful usad, jadi ketakutan orang-orang pendurhaka. Jadi ketakutan para pendurhaka. Wa khauful haibati wal udbati wa huwa khauful khawas. Jadi yang pertama adalah khauful iqab, jadi takut karena ada hukuman. Jadi takutnya ini yang dilakukan oleh orang-orang yang durhaka. Kemudian takut yang kedua yaitu khauful haibah. Jadi takutnya karena kewibawaan, karena mengagungkan. Tahayyub yang dicantumkan pertama, tahayyuban. Jadi takut yang kedua adalah takutnya orang-orang yang khusus. Mungkin seperti yang dicantumkan pertama, al-mu'minuna haqqo. Jadi yang menentukan haqqo itu Allah. Jadi atas penilaian Allah, sehingga kalau kita hanya mengaku al-mu'min saja. Jadi jangan al-mu'min haqqo juga. Karena haqqo itu yang menentukan, yang menilai itu Allah. Jangan bilang juga al-mu'min, saya mu'min insya Allah. Jadi jangan juga, berarti tidak yakin kan berarti. Kalau saya mu'min insya Allah juga, berarti cukup saya mu'min saja. Li'annahum ya'lamuna uzmatahu ta'ala fa yakhafuna asyaddal khauf. Jadi karena mereka, jadi kenapa kok di sini jenis takut yang kedua ini khauful haibati, karena kenapa? Ini biasanya orang-orang yang khusus. Li'annahum, karena mereka itu mengetahui keagungannya, sehingga mereka itu takutnya luar biasa, asyaddul khauf. Amal usad fayakhafuna iqabahu. Jadi kalau orang pendurhaka itu hanya takut kepada apa? Kepada hukumannya. Jadi kalau saya melakukan ini, nanti saya dihukum seperti itu. Itu bukan hanya dihukum di akhirat saja, tetapi di dunia juga sampai dia bersih. Zadathum imanan, al makna annahu kullama ja'ahum syai'un min indillah amanu bihi. Jadi mereka itu bertambah keimanan mereka. Jadi ketika datang sesuatu yang dari Allah, mereka langsung beriman. Fayazdaduna bidzalika imanan wa tasdiqon, dan mereka juga bertambah keimanan mereka dan kepercayaan. Li'anna ziyadatal iman bi ziyadati wa dzalika ala wajhaini. Jadi hal keadaan seperti ini ada dua keadaan. Jadi zadathum imanan annahu kullama ja'um, jadi sesuatu yang berasal dari Allah dia akan menambah keimanannya. Berarti awalnya dia percaya, yakin, akhirnya bertambah keimanannya. Ini tergantung dengan dua keadaan, atau macam-macamnya ada dua. Yang pertama, al-awwal walladhi alaihi amatu ahlil ilmi ala ma hakahul wahidi anhu qol. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang berilmu. Ala ma hakahul wahidi anhu qala kama kullama kana ad-dalal akthar wa aqwa kana imanahu usida. Jadi kalau ahli ilmi kan dia banyak mengetahui sesuatu, banyak ilmunya, berarti bertambah juga keimanannya. Jadi karena imanahu usid, berarti bertambah. Li'annahu inda husuli kathrotid dalail, karena banyaknya dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk, baik itu yang berasal dari Quran dan hadis. Berarti dengan banyaknya ilmu juga bertambah keimanan. Karena datangnya dalil itu berasal dari Allah dan Rasulnya, sehingga semakin banyak yang diketahui, semakin bertambah pula keimanannya. Kemudian yang kedua, wathani annahu yusaddiquna bi kulli ma yutla alaihi min indillah walamma kanat takalif mutawaliyah fi zamani Rasul. Dan yang kedua adalah ketika di zaman Rasul, ketika hukum masih terbatas,
ketika datang hukum baru mereka bertambah yakin. Ini yang terjadi kepada zaman sahabat dulu. Ketika zaman sahabat Rasul, ketika ada kejadian atau peristiwa tertentu, Allah menurunkan kewajiban atau hukum-hukum baru yang bermanfaat atau mengatur kehidupan mereka, baik kehidupan yang berkaitan dengan hablum minan nas atau berkaitan dengan hablum minallah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah, jadi Allah berkata ini, ulaika humul, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Fihi dalilun ala anna la yajuzu ayyasifa ahadu nafsah. Jadi tidak bisa kita mensifati diri sendiri biqauli mu'minan haqqan li anna Allah taala innama wasafa bidzalika aqwaman makhsusin. Jadi yang memberi sifat itu hanya Allah saja. Jadi kalau kita tidak bisa mengaku saya adalah mukmin yang hak, atau misalkan di sini selanjutnya akan disebut saya mukmin insya Allah, berarti kalau insya Allah masih belum yakin. Jadi penyebutan hak pun di sini adalah karena Allah yang tahu, yang maha menilai, yang maha mengetahui, sehingga diperuntukkan kepada aqwam maksusin ala ausofin maksuson. Jadi untuk seseorang yang khusus terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang khusus juga, berarti perbuatan yang mulia. Wa kullu wahidin la yatahaqqaqu wujudatil kal awsaf, dan setiap seseorang itu tidak punya hak untuk menentukan dia mukmin hak. Saya adalah mukmin yang hak, itu tidak boleh. Jadi tidak dianjurkan, meskipun di dalam menurut ulama dia ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Faqala ashabunal hanafiyah al-ula ayyakuna ana mu'min haqqun. Berarti menurut sahabat Hanafi, ayyakula ana mu'min haqqun wala yajuzu ayyakula ana mu'min insyaallah. Jadi menurut Hanafi boleh dia jadi menyebutkan saya mukmin hak, tapi tidak boleh menyebut saya mukmin insyaallah. Daripada penuh keraguan, mending cukup saya mukmin saja. Jadi tanpa ditambahkan saya mukmin hak atau saya mukmin insyaallah. Jadi yang kita kembali kepada kesepakatan jumhur. Berarti kebanyakan para ulama ittafaqu ala annahu yajuzu lirrajuli ayyakula ana mukmin saja. Jadi cukup ana saya mukmin aja.